Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Saya dipaksa untuk menyebutkan Doktip. Ya, agak sini Pada saat lagi, itu kan ya, saya sedang menjadi pesakitan. Saya sedang menjadi tahanan. Saat itu saya diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada sihan, ada pemeriksa kepolisian. Saya dibilang, sudah kau akuin aja ini, kata dia. Kalau enggak, istrimu pun bisa terseret. Bisa dijebloskan juga dalam penjara. Pada saat itu saya dibilang, ya pada saat itu saya sebagai pesakitan, sebagai tahanan, ya saya juga takut pada saat itu. Nah, makanya saya pada saat itu, saya bilang sama Sihan sebelum dibuat itu video menyebutkan nama Doktip. Saya bilang, nanti tambah menjadi masalah. Udah, kamu mau dibantu nggak? Kamu mau dibebasi nggak? Kalau kau buat ini nanti dibantu, biar bebas. Gitu. Maka terjadilah video tersebut. Video itu dibuat di ruangan kepolisian, di ruangan Pidum. Dengan leluasa mereka merekam. Ya, jadi di sini mereka melakukan hal-hal ini tanpa diketahui oleh Bapak Kapolres Pak Haryo. Ya, jadi pada saat beliau tahu itu, beliau sangat kecewa karena kisahnya yang diceritakan dengan Pak Haryo sangat berbeda. Jadi di sini beliau Doktip salut kepada Pak Haryo, Doktip apresiasi yang luar biasa. Beliau Pak Haryo ini melihat dengan detail seperti apa kasusnya. Akhirnya beliau cukup kecewa dengan DRL dan kecewa juga dengan oknum-oknum yang ada di Polres Palembang. Ya, ada apa sebenarnya? Jadi akhirnya dengan keputusan beliau menandatangani surat penundaan penahanan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terima kasih ke Pak Kapolres Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Afrizal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi Kombes Komisaris Besar Polisi Pak Haryo atas keadilan, kebaikan hatinya yang telah memberikan saya penangguhan penahanan. Terima kasih Bapak yang sudah berlaku adil kepada masyarakat kecil. Sekali lagi terima kasih Bapak Haryo. Jadi di sini Doktip salut luar biasa bahwa memang sebenarnya Pak Haryo ini adalah sosok aparat penegak hukum yang benar-benar anti intervensi. Ya, tidak bisa disuap oleh siapapun termasuk DRL. Jadi jangan kira DRL itu bisa bilang gampang polisi mah dikasih uang semuanya selesai. Nggak bisa. Ya, Pak Haryo adalah polisi yang tegak lurus. Ya, jadi kita doain bareng-bareng untuk Pak Haryo juga dilindungi selalu, tetap Amin. Berjalan ya di Amin. tracknya insya Allah, karena beliau cukup kecewa dan marah besar karena ada oknum-oknum di bawahnya yang melakukan tindakan seperti itu ke Pak Afrizal. Pertama kali kami dapat kabar adik saya ditahan di Polres Palembang. Ngomong aja. Nggak bisa bayangin berbuat kesalahan apa dia. Apalagi setelah tahu yang menangkapnya DRL. Sesampai hari Minggu pagi kami ke sana lihat adik saya. Kondisinya sangat Masih apa? Kakak saya. Masih trauma. Iya. Nggak apa-apa saya. Udah insya Allah udah. memang ada rasa ketakutan kami dengan dokter Richard Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan dokter Richard Lee, di perusahaan pempek.
hampir 1 tahun. Jadi saya pun sedikit banyak tahu karakter Dr. Richard Lee itu gimana orangnya. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada dokter, entah bagaimana keadaan adik saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Terima kasih dokter detektif. Sama-sama. Bukan enggak ya? Sebagai orang kecil gitu, adiknya diperlakukan sangat merasa terzolimi. Apalagi kami tahu kan kesalahan adik saya itu apa. Sedangkan kesalahan si Richard itu sendiri apa. Ini ibaratnya kan orang adiknya ini kan ibaratnya terkunci status hukum gitu. Kayak masih kayak ngeganjel nggak sih di hati, pasti ada rasa takut masih. Itulah kami meminta perlindungan terutama pada penegak hukum untuk kasus adik saya selanjutnya ini bagaimana. Insya Allah Ibu, insya Allah. Kira-kira kayak kedatangan malaikat nggak sih buat Ya. keluarga kami? Sangat. Banget. Pertama kali nonton live dokter saya bilang ada yang tahu alamatnya Pak Aprizal. Saya langsung ke Jagalambe, saya bilang saya saudaranya. Saya foto baju jadi saya Ibu yang pernah kerja di Pempek Richard Lee. Tisu. Saya foto, saya bilang ini nomor telepon istrinya dan ini nomor telepon saudaranya. Bang Riko cepat tanggap langsung, iya nanti saya sampaikan sama dokter. Kalau seandainya juga nggak direspon, kami juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Mungkin adik saya ini sudah jadi bangkai mungkin di dalam sel itu. Karena uang dokter Richard tadi. Apa-apa. Dah insya Allah. Ibu mau ucapin terima kasih nggak ke dokter? Terima kasih yang tak terhingga. Kami sekeluarga menganggap dokter detektif sebagai penyelamat, terutama buat adik kami. Mungkin bisa sedikit dokter tanya terima kasih. Tenang aja. Tenang. Pasti ada rasa takut. Enggak, insya Allah enggak. Pak Haryo insya Allah sudah akan membackup semuanya. Pak Haryo ini orangnya tegak lurus kok. Tenang aja. Beliau nggak bisa dibayar, nggak bisa disuap oleh uangnya sebegitu banyaknya DRL, anti suap ya. Jadi Doktif tahu dari awal dari resikonya Doktif tuh akunnya akan ditahan. Ya, Doktif tahu. Dia akan menghentikan perjuangan Doktif, membungkam mulutnya Doktif dengan akun Doktif yang sudah 3 juta lebih. Ya, karena dia takut Doktif akan membongkar ini semua. Ya, tapi ingat mentalnya Doktif itu bukan mental seperti kamu DRL. Mengecut. Ya, beraninya menggunakan tangan orang, mulut orang. Ya, di sini Doktif tidak akan mundur. Ya, Doktif itu ada di pihak masyarakat. Masyarakat lemah. Selama ini mungkin Doktif duga ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran. Tapi mereka nggak punya apa-apa. Sekarang pada saat Doktif sudah bilang Doktif akan melakukan genderang perang, akan menabuh genderang perang, dan sejak itulah Doktif komit, ya, Doktif akan berkata benar dan Doktif juga punya uang, ya. Jadi nggak ada di sini yang namanya kamu merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Bapak bisa mungkin mau ketemu langsung Doktif, ada teman-teman media juga mungkin mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Tadi kan tanpa tahu ya. Coba mungkin langsung di depan Doktif ucapkan terima kasih. Coba mungkin. Ya, di sini Dok, saya di depan masyarakat Indonesia, saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas video yang telah dibuat oleh Sihan atas permintaannya DRL itu. Saya di sini mengucapkan Dok, maaf beribu-ribu kali maaf Dok. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Doktif yang telah mau membantu saya Dok. Mungkin ini kuasa Allah menurunkan
Doktip sebagai malaikat penyelamat. Sekali lagi saya makasih banyak, Dok. Sama-sama Pak Afrizal, sama-sama Dokti juga. Dokter mungkin bagaimana melihat tadi tangisan sang kakak dari Afrizal jatuh ke pipinya, tersentuhkah hati dokter, tersakiti mungkin turut merasakan sakitnya keluarga ini saat ini, mungkin bisa Sangat, dan mungkin teman-teman juga nggak bisa melihat bagaimana saudara-saudara dari Pak Afrizal yang lain ya di sini yang melihat. Dokter nggak ngerti ini DRL tuh manusia, iblis atau apa ya, bener-bener nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram ya. Dokter katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati ya. Tapi Dokter tidak akan lelah, dan Dokter mohon kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi, dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Amin, Dok. Amin. Ya. Amin, Dok. Jadi di sini Dokter mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama Dokter di setiap doa-doa kalian. Amin, Dok. Insya Allah, Dok. Karena jujur sebenarnya perjuangannya sangat berat, guys. Ya, perjuangannya Dokter itu sampai ke titik ini itu cukup berat. Tapi Dokter melihat, ya Allah, ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya Dokter. Ya, ya nggak mungkin Dokter ceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa fitnah yang sudah begitu dahsyatnya, sampai akhirnya pada saat akunnya Dokter ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu Dokter cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun, itu pun ikut disita. Dan handphone itu adalah handphone pemberian dari Willy Salim. Ya, Dokter mohon maaf ke Dek Willy Salim. Saat ini handphone kamu ada di Polres Jakarta Selatan. Tidak terkait apapun dengan kasus ini pun, handphone kamu ikut disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Oleh Pak Alpino. Dokter sebenarnya sangat kecewa dengan Bapak ya, karena handphone itu tidak terkait apapun. Tetapi pada saat itu Dokter mendengar ada telepon dan bla bla blanya, Dokter sempat mendengar ada instruksi di telepon tersebut, dan Dokter nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, karena memang apa yang dikatakan Bang Deddy Corbuzier, seorang DRL ini kebal hukum ya, tapi Dokter akan melawan itu ya. Nggak ada yang namanya kebal hukum, yang salah tetap harus salah. Bahkan Dokter juga berkata, Pak Haryo, apabila memang Pak Afrizal itu ini sudah ada Pak Afrizal salah, silahkan dihukum, tapi sesuai dengan kesalahannya ya, jangan mengada-ngada begitu. Dan begitu pun dengan Dokter, handphonenya Dokter yang nggak ada sangkut pautnya ya, disita di jam 2 pagi ya, tiba-tiba di paginya sekitar jam 7 jam 8 seorang DRL bisa menaruhkan status dia mendapatkan iPhone gratis. Dapat dari mana kamu DRL info tersebut? Info tersebut adalah info yang rahasia. Berarti kamu ada orang dalam di Jakarta Selatan, dugaannya Dokter. Sampai seperti itu. Tapi Dokter nggak akan menyerah guys. Karena mereka ini loh penyemangatnya Dokter. Ya. Karena kalau Dokter berdiri sendiri udah jatuh. Tapi karena mereka orang-orang yang sudah disakiti, dizolimi oleh DRL, mereka lah penyemangat Dokter. Ya. Gitu. Jadi teman-teman juga tuh itunya. Dokter matiin dulu. Jadi teman-teman juga yang ada telepon. Buat lokalisasi dalam keadaan seperti ini, mungkin kamu jangan pikir saya sekarang lagi terpuruk, lagi hancur gini. Kalau dari saya cuma hanya mau menyampaikan, silakan kalau dia mau menyangkal kebenaran yang saya ungkap. Tapi di sini katanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah. Samcali laknat siapa yang benar dan siapa yang salah.
Nah, berani nggak sekarang dia menerima bersumpah muhabalah? Nah, mau melihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kalau memang Berhentilah menzolimi orang yang nggak punya, karena uang itu bukan segala-galanya. Kami mempunyai Allah, Allah yang berkuasa. Ya, jadi Allah itu maha kuasa, ya, maha segalanya. Kamu di atas saat ini bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat kamu akan terpuruk seterpuruk-puruknya. Jadi masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas Muslim, ya, kita bersatu padu. Ya, kita bersatu padu, blacklist semua produk dari DRL, ya, karena dia paling takut, satu yang dia takutkan adalah miskin. Ya, jadi masih banyak penjual-penjual skincare yang amanah. Belilah dari owner-owner skincare yang amanah, yang tidak pernah mendolimi masyarakat kecil, tidak pernah menipu kalian. Ya, gitu, oke. Itu ada si David, adiknya juga tadi sempat ngirim nonton juga, mungkin beliaunya juga kemarin sempat dipanggil oleh pihak PMJ. Jadi guys, untuk adiknya juga sudah sempat dipanggil ke PMJ dan beliau pun mengakui bahwa memang DRL ini dugaannya sudah melakukan penipuan, gitu. Ya, oke, sudah cukup ya. Oke. Mungkin Pak Afrizal mungkin bisa mengucapkan apa kepada masyarakat ini, terima kasih atau apa yang sudah menonton. Untuk masyarakat Indonesia, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya atas peristiwa yang saya alami. Mudah-mudahan kebenaran tetap menjadi kebenaran, yang batil akan hancur. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Mudah-mudahan ya masyarakat Indonesia yang menonton selalu sehat dan lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Guys, Dokti pamit. Dokti mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman semua, masyarakat Indonesia semua. Dokti juga mohon Pak Afrizal diberikan keselamatan, karena Amin. saat ini kondisinya Pak Afrizal juga mungkin akan sedikit beresiko. Amin. Sama seperti Doktif yang begitu banyak ancaman dan teror yang mungkin Doktif ini tidak akan pernah mau berbagi ke teman-teman. Kenapa? Karena Doktif nggak mau bikin kalian mikir. Jadi terlihat selalu Doktif itu kuat, tough, tidak ada tekanan. Sebenarnya tekanannya banyak, terornya banyak banget, ya. Tapi Doktif biarkan itu menjadi amal jariah Doktif juga. Jadi begitu juga dengan Pak Afrizal. Amin, Dok. Pasti akan banyak serangan nanti, terutama karena kita tahu DRL ini kan memiliki uang, Ya, memiliki link ya. yang luar biasa. Tapi tetap kita yakin Allah, Allah. Dok. Ya. Cek. Bahkan seorang Ferdi Sambo pun akhirnya juga tumbang karena kekuatan netizen Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi di sini siapapun tidak ada yang namanya kebal hukum. Yuk masyarakat kita kawal sama-sama, ya. Oke ya guys ya, Dokti pamit, mohon maaf ya Ibu ya. Dokti juga kalau ada salah selama ini Dokti mohon maaf ya, Pak Afrizal, Sama-sama, Ibu Dok. ya. Rizal yang mohon maaf, Dok. Jadi sukses buat kalian semua, rezekinya berkah juga ya guys ya. Amin. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Bye guys.